Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk rekan-rekan kita semuanya dimanapun berada. Kembali lagi ke obrolan santai andalan kita, podcast yang selalu memberikan inspirasi dan juga informasi pada teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi Banom NU yang paling muda, yakni IPNU IPPNU. Bersama kita pakar aktivis NU Bapak Wahyudi. Ya, siap. Wahyudi. Beliau ini aktivis dari sejak kecil sampai sekarang di Nahdlatul Ulama. Jadi podcast kali ini rekan-rekan kita akan membahas spesifik tentang bagaimana IPNU dulu dan juga IPNU sekarang, ya Pak. Iya. Tentang perjalanan kader-kader IPNU dulu, perbedaan kader IPNU IPPNU dulu, sampai pandangan alumni IPNU IPPNU terdahulu tentang IPNU IPPNU sekarang. Gitu Pak. Siap. Untuk mengawali, Pak Yudi, monggo bisa di-sharing-sharingkan kepada rekan-rekan kita gimana dulu awalnya menjadi sebagai aktivis di NU, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Mas Chan. Beliau termasuk kader IPNU yang saya tahu kiprahnya luar biasa. Jadi karena Mas Chan kader IPNU, sehingga saya juga punya semangat dan juga menginspirasi bagi kami yang sudah sekian tahun menjadi alumni ya. Jadi gini Mas Chan, kalau kader itu kan memang tidak bisa berhenti ya. Kader itu kan yang namanya kader. Dulu saya ingat, saya mengatakan bahwa IPNU itu punya punya kaderisasi secara formal namanya Makesta, kan gitu ya. Itu sangat betul. Masa kesehatan anggota. Masa kesehatan anggota. Nah, ini adalah titik awal bagi kader untuk membuktikan. Jadi Makesta itu adalah proses untuk menentukan apakah dia kader yang terpilih atau kader yang terbuang, begitu. Jadi senior saya dulu mengatakan begini, kalau sama jadi aktivis, kemudian kalau diundang itu datang, sukses, ya itu adalah hasil dari masa kesehatan anggota. Jadi saya dulu tahun 98 mungkin 98 ya mungkin belum lahir ya. Belum lahir. 98 itu saya ngikuti Makesta itu di Pagerwojo Mas. Pagerwojo itu kota desa yang terkenal dengan Mbak Ut, makamnya Mbak Ut. Itu saya di situ bertepatan di MI Pagerwojo di situ ya, saya ikuti pertama kali proses itu selama 3 hari ikuti Makesta. Jadi saya ingat betul bahwa yang namanya kader itu, kader awal itu indikatornya ketika diundang itu datang. Itu pertama. Selang 2 tahun itu saya ngikuti namanya Lakmut. Lakmut saya itu sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an itu Lakmut itu saya ngikuti di desa Damarsi ya selama 3 tahun itu, dan kebetulan Mas pada waktu itu saya termasuk terbaik. Jadi peserta terbaik itu saya terbaik karena kritis, kemudian karena aktif dan sebagainya, sehingga terpilih menjadi peserta terbaik. Itu versi panitia dan instruktur loh ya. Saya nggak tahu kalau versi yang lain itu. Nah, untuk yang pengkaderan yang kedua, indikator keberhasilan kader adalah bagaimana dia mampu menjalankan sebagai panitia. Di mana posisinya? Baik ketua panitia, seksi dan sebagainya. Jadi makanya rencana tindak lanjut atau tindak lanjutnya dari Lakmut adalah dipilih menjadi panitia konferensi pada waktu itu. Saya ingat betul. Panitia konferensi yang menangani konferensi. Nah, saya itu aneh ya, saya bukan berarti sangat cepat sekali ya, nggak cepat sebenarnya. Jadi saya itu kadernya desa, ikut Makesta, langsung ikut Makesta, selang 2 tahun ikut Lakmut dan dapat tugas menjadi panitia konferensi
Dan dilala PAC, konferensi PAC. Dan dilala saat itu kepilih jadi ketua PAC. Kan lucu kan ya? Iya. Jadi saya itu belum tercatat di pengurus ranting Ental Sewu, kan rumah Ental Sewu. Ranting Ental Sewu. Ranting Ental Sewu, belum masuk struktur pengurus ranting, ikut Makesta, kemudian 2 tahun berikutnya ikut Lakmut. Setelah Lakmut itu ngikuti TL dilanjut sebagai panitia konferensi. Dilala setelah konferensi itu kepilih menjadi ketua PAC ini pada waktu itu. Jadi belum jadi ketua ranting dulu Pak? Belum, saya nggak tahu, nggak pernah jadi ranting dulu, langsung di PAC. Ya, jadi PAC, sekretaris dulu, saya sekretaris PAC dulu, kemudian itu zamannya Pak Ferry, ketuanya, selang 2 tahun berikutnya, saya kepilih jadi ketua PAC IPENU. Tahun berapa itu Pak? 2000? Tahun 2000-an, nggih, tahun 2000-an, setelah Lakmut itu, tahun 2000-an itu. Dulu yang menggelar Makesta itu tingkat apa Pak? PAC atau? Dulu Makesta itu kita bagi 2 tempat Mas. Jadi kalau Buduren itu kan terpisah dengan jalan raya ya. Yeah. Jadi wilayah barat dan wilayah timur gitu. Wilayah barat itu ada Sukorejo, ada Banjarkemantren, ada Cidokepung, ada Ental Sewu, ada Pagarwojo. Itu namanya Makesta Raya dulu begitu, Makesta Raya. PAC Bang, dinisiasi PAC. Dinisiasi PAC, tuan rumahnya atau panloknya adalah Pagarwojo. Kan pada itu sudah luar biasa besarnya Pagarwojo itu. Jadi di situ, jadi namanya Makesta Raya. Jadi banyak pesertanya, betul. Tuh Makesta. Dengan Ental Sewu Bang ya? Saya Ental Sewunya. Kalau Lakmut Pak, tingkatan apa yang? Lakmut itu dulu itu tingkatan PAC tetap, tapi instrukturnya dari cabang. Instruktur dari cabang, ya. Itu tahun 2000 PAC Sidoarjo sudah itu ya, dia sudah itu izin Lakmut nggih? Iya, sudah Lakmut. Lakmut itu PAC, kemudian jadi instrukturnya adalah dari PC. Saya tak PC kok bukan dari wilayah. Cepat Bang ya Sidoarjo ini. Okay. Sekarang kan ada pimpinan cabang itu malah yang baru menggelar Makesta Pak. Tingkatan cabang itu Pak. Di mana ya? Di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi sejarah Sidoarjo ini sudah sejak lama berarti Bang? Iya, sudah lama. Makesta itu tingkatan ranting sebenarnya. Yeah. Justru zaman saya itu masing-masing ranting punya Makesta. Zaman saya itu, ketika saya ketua PAC itu masing-masing ranting Makesta. Sehingga semua ranting hidup. Jadi saya dulu kan mewarisi ranting yang mati, Mas. Yeah. Ya, mungkin bukan tahu saja, hampir seluruh ranting di Buduren itu mati. Okay. Jadi saya itu mewarisi ranting yang mati. Kalau itu tidak mati, itu hidup strukturnya, tapi mati organisasinya gitu. Jadi pengalaman itu mungkin yang membuat sampai saat ini kan saya terbiasa dengan dengan ketidaksempurnaan, kemudian dengan dengan kevakuman hal yang biasa. Justru ketika vakum itu kita punya banyak ide-ide bagaimana menggerakkan, menghidupkan, mengorganisir itu justru ketika vakum. Yeah. Bukan dengan suasana yang baik-baik saja, tidak. Tapi suasana yang tidak bagus itu malah bagus. Jadi saya dulu itu belajar dari konflik internal, konflik of interest. Antar pengurus ya. Okay. Jadi belajar dari situ. Kemudian saya juga belajar dari menghidupkan ranting. Kemudian saya juga belajar bagaimana membuat kegiatan yang diminati oleh teman-teman saya sendiri di tingkatan pengurus dan juga bisa menggerakkan ranting untuk hidup. Jadi pikiran saya sampai sekarang itu justru ketika kita punya masalah, ketika kita itu punya hambatan dan rintangan, justru itulah kita banyak belajar memecahkan masalah, kemudian belajar mencari solusi yang terbaik itu, begitu. Nah ternyata dari pengalaman itu sampai sekarang saya tuh terbiasa dengan tantangan, dengan hambatan, dengan konflik itu hal yang biasa. Jadi menurut saya sudah terlatih. Justru menurut saya kalau organisasi tanpa konflik tidak menarik. Justru menarik itu ketika ada konflik. Menarik. Iya, itu menarik. Jadi bagi teman-teman sekarang yang rekan-rekan kita di PNO, ketika ada masalah jangan kecil hati sebenarnya. Ada masalah jangan lari, Pak. Jangan lari. Iya, selesaikan dulu. Justru itu akan membesarkan, akan mematangkan cara berpikir kita, bersikap kita, bertindak kita ya dari masalah itu.
Berbicara dari masalah kita semakin dewasa, betul. Dulu awal itu umur berapa Pak Ibnu Pak? Saya dulu Ibnu itu saya ingat masih SMA ya, SMA kelas 2. Umur 18 tahunan. Ya. Ya. Ya, saya SMA itu. Itu ikut Makesta. Makesta, tahun 98 itu Makesta ya. Iya, Makesta. Umur 18 tahun. Iya. Jadi kelahiran 80. 80-an, betul, 80-an. Terus dari PAC ke cabang enggak Pak? Saya ke PAC itu masih jabat ketua PAC, itu merangkap sekretaris. Jadi saya periode tahun kedua sekretaris cabang. Oh iya. Ya, saya periode kedua itu saya didapuk sekretaris cabang IPNU zamannya sahabat Khairul Anam, Cak Ilung itu. Ya, rekan Ilung itu ketuanya, saya sekretarisnya pada waktu itu. Karena saya punya pengalaman konflik di Buduran, kemudian cabang juga seperti itu hal yang biasa bagi saya. Justru itu semakin mematangkan, semakin mendewasakan. Walaupun terkesan ya pada waktu itu tidak ada program yang luar biasa, tapi saya ingat ada 2 hal yang kemarin itu yang menjadi program yang diteruskan. Satu adalah doa jelang UNAS DJU. Itu setiap tahun dilakukan sama IPNU cabang. Itu warisan dari pengurusan kami. DJU namanya. Seluruh Sidoarjo Pak. DJU itu sekolah negeri yang diinisiasi sama IPNU dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Jadi DJU itu doa jelang UNAS bagi anak-anak negeri pada waktu itu. Ya, kita inisiasi itu bermitra dengan dulu sekolah negeri swasta lah semuanya kita. Jadi secara batiniah kita mengundang Gus Rofiq pada waktu itu karena beliau adalah Rois Surya, Gus Rofiq untuk memimpin doa jelang UNAS gitu DJU. Nah, kata-kata DJU sebenarnya ketika saya nyantek itu, ketika apa ya, lagi-lagi ide itu muncul, ngepo namanya DJU. Apa itu? Doa jelang UNAS gitu. Doa jelang UNAS kan keren, DJU, doa jelang UNAS gitu. Itu jadi brand sampai sekarang. Ke sekolah-sekolah berarti. Iya, sampai sekarang dipakai kok itu. DJU itu sama teman-teman. Itu yang pertama. Dipakai sama dinas ya, Bang? Dipakai dinas, juga dipakai sama PC IPNU. DJU. Sekarang enggak ada Pak Mas. Nah, kalau tidak ada berarti sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah lagi ke sekolah-sekolah. Ya, insya Allah begitu. Tapi kita memulai dulu DJ itu. Yang kedua adalah semangat untuk kaderisasi. Dulu namanya Sentro. Saya ingat betul Sentro. Sentro itu namanya Central Training Organizing. Apa itu Pak? Central Training Organizing adalah kumpulan orang instruktur yang melatih baik di tingkatan Makesta maupun Lahmut. Jadi Central Training Organizing itu Sentro. Namanya Sentro. Itu cabang Pak, dari tingkatan cabang? Iya, cabang yang membantu, cabang Sidoarjo memang. Jadi di zaman saya dulu. PPNU dari dulu Pak nggih? Ada instruktur itu, instruktur itu dari dulu. Ada namanya Sentro. Kita kira baru Pak, soalnya di Sidoarjo 2 periode kalau tidak salah. Itu sepengetahuan saya nih, ini tidak ada instrukturnya Pak. Di pengkaderan baru mulai periode ini lagi pembentukan instruktur. Memang kita sudah punya wadah. Kita sampaikan berkali-kali bahwa harus ada wadah bendera sendiri bagi teman-teman yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas jadi instruktur. Kita wadah namanya Sentro dulu itu, Central Training Organizing itu. Jadi arahnya dulu kan selain untuk pengkaderan formal di IPNU juga ke sekolah Mas. Ya, apa itu LDKS, itu outbound, itu arahnya ke sana dulu itu. Nyawal-nyawal. Iya, gitu. Dan memang kita lakukan dulu. Namanya sahabat Icong itu sekarang jadi pengurus NU di Taman itu yang juga ke sekolah-sekolah. Kita juga terlibat ketika outbound di sekolah-sekolah itu. Nah, satu sisi itu sebagai mengasah jam terbang juga, sisi yang lain juga ngisi uang kas, ya kan, uang kas. Karena sekolah akan memberi honor kepada kita. Ya. Memasukkan, iya itu. Makanya ketika saya sudah purna dari IPNU, ketika teman-teman. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2000-an itu, 2022. 2022. Purna di cabang. Kalau saya cabang purna 2024 sudah. 2025 lah. 2022 itu PAC Bang. Ya, PAC. Ya. 2025. Ya, PAC sama cabang ya mirip-mirip sih. Wong saya 2003 itu juga sudah di cabang. Saya ingat betul itu ada kongres di Surabaya yang pergantian akronim. Dulu kan namanya kan Ikatan Pemuda gitu. Ya. Ya, Putra-Putra gitu. 2022 nih. Ya,
itu 2003 baru ganti akronimnya. 2003 ada kongres di Surabaya itu mengembalikan jadi Ikatan Pelajar. Dulu putra, sekarang pelajar. Jadi kalau saya termasuk putri Bang. Iya, dulu putri. Sekarang pelajar putri. Oke. Itu. Lanjut, Pak. Oke. Dulu sempat itu, Pak, di wilayah enggak, Pak? Sempat di wilayah. Saya dulu tidak ke wilayah memang sengaja. Sampai sekarang saya kan berpikir saya sudah lama di kabupaten kan, Mas. Di berbagai aktivitas. 5 tahun, Bang. Aktivitas IPENU, Ansor kabupaten saya itu. Ma'arif juga kabupaten kan. Saya itu bosan dengan kabupaten sebenarnya. Justru saya itu lebih memilih skup yang lebih kecil di kecamatan dan desa. Dan ketika saya sekarang di desa itu sangat menikmati sekali. Oke, kita kembali ke IPENU aja ya. IPENU aja ya. Oke. Sampai tahun 2025 pernah di cabang. Cabang, oke. Itu Saya kenapa juga, Pak memilih pernah enggak lanjut ke PW dulu? Ya tadi alasan itu tadi. Saya suka di skup yang lebih kecil, yang lebih terasa. Tapi sempat dilirik sih di PW IPENU, Pak. PW Ditawari justru saya itu mau dulu kandidat yang terkuat di Sidoarjo. Ketika mau tampil saya yakin kepilih pada waktu saya nggak mau. Banyak teman-teman dari PCP itu mendorong saya untuk jadi ketua. Saya tidak mau pada waktu itu. Saya memang nggak mau memang. Kenapa, Pak? Karena sudah mau nikah atau pendidikan? Sudah menikah pada waktu itu. Sudah menikah tahun sudah 2025 itu sudah menikah. Nikah tahun berapa, Pak? 25. 25 Ya. 2005. Ya, itu sudah menikah. Artinya Itu dapat IPPNU juga, Pak? Iya, dari IPPNU ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti jodohnya IPNU enggak jauh-jauh Dari di IPPNU-nya. Iya, betul. Iya, Memang saya dorong ke sana. Teman-teman dulu memang saya dorong ke sana. Lebih baik kita mencari IPP gitu daripada yang lain tapi gak jelas gitu. Gimana sih, Pak, hubungan IPNU PPNU yang baik di organisasi, Pak? Nah, itu lain zaman, lain juga cara ya. Kalau di zaman saya itu dulu memang di zaman saya itu kan sangat tabu sekali ketika ada IPENU membonceng IPP. Memang saya larang. Ketika saya ketua itu saya larang memang. Karena saya itu sebagai contoh, walaupun saya punya pacar RIPP, nggak pernah boncengan pada waktu itu. Memang punya pacar, Pak? Ya? Punya pacar kan ya, kan masih pacar belum istri kan ya. Saya lakukan itu dan saya memberi contoh, tidak boleh. Kemudian saya juga dulu bertepatan IPP adalah anak Antal Sewu. Saya nggak pernah goncengan IPENU ketua-ketua sih, nggak pernah. Tak minta untuk dewe-dewe. Ayo kita berangkat sendiri-sendiri. Meskipun ada hubungan spesial gitu, Pak? Enggak, kan ketua kan IPP juga anak Antal Sewu. Kan misalnya bareng kan bisa, tapi tidak saya perbolehkan seperti itu. Memberi contoh yang baik, satu. Yang kedua, memang kesannya harus begitu. Ini organisasi keagamaan, gitu lah. Apakah pantas? Jadi ada nilai kepantasan. Apakah pantas ketika kita berorganisasi, kemudian terkesan itu pacaran, terkesan itu bergaul bebas, kan tidak bagus. Itu yang saya itu kan. Memang kita sering bertemu, tapi saya yakinkan bahwa ketika dari rumah ke tempat kita beraktivitas itu semuanya pasti akan naik sepeda sendiri. Memang tak sarankan begitu. Memang saya arahkan ke situ. Itu jadi zaman saya. Tapi setelah berikutnya saya nggak tahu. Ternyata sudah sebebas itu sekarang gitu ya. Jadi setelah 2005 itu sempat tidak mengikuti IPENU sama sekali, Pak? Sudah dari sama sekali. Sudah ada itu kewajiban di keluarga. Ya Ansor kan saya. Saya di Ansor. Ya. Ansor cabang kan masih di Ansor cabang saya posisinya. Saya dan sahabat di Pegaderan itu dari mulai zamannya Mas Agus, sekarang sekretarisnya cabang, kemudian zamannya Mas Slamet itu sekarang jadi lembaga aset itu, kemudian zaman Kaji Reza yang pertama saya juga ada di situ. Jadi saya sudah 4 periode mungkin sebelumnya Agus itu kan ada Cak Dirman almarhum. Ini Ansor, Pak? Ansor. Cak Dirman itu saya juga masuk di situ. Posisi saya dulu kan di sekretaris cabang. Dan saya juga aktif di Ansor. Jadi Cak Dirman, Mas Agus, Cak Slamet, Pak Reja, di 4 periode saya di Ansor. Kembali lagi ke IPENU PPNU. Iya, IPENU. Iya, sekarang ini pergaulannya terkesan bebas ya, Pak, di IPENU PPNU. Terkesan apa nggih? Kalau ndak ada IPP-nya, IPENU-nya ndak ikut. Terus ya itu perlawanan jenis
selalu barengan gitu Pak. Menurut sampean itu gimana Pak sekarang Pak? Ya itu kan naluri ya. Naluri lelaki kan gitu biasanya. Naluri remaja Pak. Naluri Kan remaja. Ibnu kan senang-senangnya organisasi Iya, Pak. Gitu. dan memang itu masanya masa puber kan ya. Masa puber. Jadi organisasi tapi secara tumbuh kembangnya anak itu kan sudah masa-masa mengenal lawan jenis dan ada daya tarik lawan jenis. Itu salah saja. Artinya cinta itu kan hal yang suci dan lumrah menurut saya kan. Menyenangi, Manusiawi. menyukai, ngefun itu kan hal yang manusiawi menurut saya, manusiawi sekali. Nah, bagaimana hal yang manusiawi itu dikemas yang baik? Ya, karena kita punya aturan, namanya aturan syariat agama Islam ya. Kemudian ada aturan secara etika, secara norma kan ada kan ya. Artinya walaupun kita itu dipandang masyarakat itu apa ya, organisasi yang baik, ya kita ini kan, kita apa jenis itu? Ya kita buktikan bahwa IPNU organisasi yang baik dan layak. Baik menurut agama dan juga baik menurut masyarakat. Kan begitu. Ya, jadi sebaiknya kalau memang kita itu paham betul terkait dengan batasan pergaulan antara laki dan perempuan. Nah, biasanya apa-apa enggak paham ya Pak. Nah, itu yang masalah. Apa-apa enggak paham atau dan alasan penyemangat organisasi. Ya, saya tahu support system itu. Saya juga pernah di masa itu kan. Pernah di masa itu. Jadi bagaimana begitu tapi ya ojo ngono kan gitu ya. Ngono tapi ojo ngono kan gitu ya. Jadi ya bagus lah ketika apa ya, ketika masa itu kemudian tersalurkan dengan baik. Yang penting bergaul dengan banyak orang itu nggak jadi masalah Mas. Justru ketika itu terjadi 2 orang itu masalah. Ketika itu dalam organisasi, ketika diskusi, kemudian kita dengan berinteraksi dengan sosial yang agak banyak itu hal yang biasa, nggak masalah menurut saya. Justru masalah itu kan ketika pulang dari organisasi, makanya perlu dibatasi. Maka betul dulu yang saya pikirkan itu tidak boleh berboncengan. Itu dilarang dari awal, tidak boleh berboncengan. Itu fatal sekali memang. Karena saya menemukan kasus pada waktu itu. Saya nggak cerita 1 orang 2 orang, yang ada kasus lah. Sudah saya sampaikan bahwa silakan kumpul ke MBC NU Buduran. Faktanya sebagian boncengan laki perempuan itu ketambak. Tak ancam itu. Nggak sampai, tak ancam. Tolong sampaikan, saya ada utusan anak si BB, tolong sampaikan kepada si A si B itu, kalau memang tidak ke MBC, hari ini pun saya reshuffle. Itu harus otoriter begitu. Nggak berani ternyata. Nggak berani. Semuanya kembali ke MBCN. Tak sampaikan bahwa kita itu organisasi yang keagamaan, gak pantes lah ngono. Ono acara pamitane nanggo IPNU tiba-tiba tambah, gak pantes sekali. Saya yakin sampai akan jadi masalah nanti. Karena apa? IPNU itu malati loh ya. IPNU itu malati loh ya. Hati-hati dengan IPNU. Nek mboten barokai malati. Malati, betul. Ya 2 sisi itu kan. Ya, satu sisi itu ke neraka, ke surga, itu aja kan. Iya. Barangkali di reshuffle malah senengnya gak apa-apa reshuffle aku gak repot-repot organisasi ngoten. Iya. Dulu malah takut Pak nggih. Dulu tuh takut sih, takut. Iya, sekarang seneng ya. Soalnya aku sudah dapat ini nih cewek di PPNU ngoten. Ya tergantung sih, tergantung. Ya lagi-lagi proses kaderisasi itu kan penting sekali, kaderisasi itu. Jadi makanya harus terstruktur, sistematis, dan terukur. Itu namanya proses organisasi itu. Apa sih ukurannya kader ini sukses? Harus jelas di awal. Oh, ini indikatornya, kalau diundang datang. Iya, Makesta. Tapi kalau lakmut tidak sekedar itu, selain datang juga berkontribusi, pemikiran, gagasan, dan tanggung jawab. Itu kader lakmut. Apalagi kader PKL misalnya, atasnya lakmut. Lakut, Pak. Lakut kader utama. Ya, lakut. Belum pernah ikut Pak? Dulu. Sudah. Lakut. Saya di Balong Bendo, lakut itu terutama sudah. Tahun berapa Pak lakut Pak? Lakut itu ya sekitar tahun 2021 tahun 22. Ya setelah dari lakut itu. PAC. Setelah sudah di level PC, ya saya juga ikut lakutnya di Balong Bendo. Perkembangan IPNU PPNU sekarang gimana menurut sampean Pak? Saya memahami 5 tahun terakhir ini kan sudah ranah-ranah kreatif ya,
terutama digital, kemudian packagingnya, kemudian cara pengemasan acara kan saya sudah mulai ini ada banyak ide-ide yang kekinian memang begitu ya. Tapi terkait dengan mobilisasi kader, kemudian terkait dengan distribusi kader kayaknya masih kurang, itu emang. Jadi secara basis massa desa itu semua punya kader penuh sebenarnya. Nah, bagaimana kuantitas yang banyak ini diimbangi dengan kualitas? Lagi-lagi tentang kaderisasi. Mengapa saya ngomong kaderisasi? Ya memang perspektif saya itu dari dulu kaderisasi. Untuk keberlanjutan sebuah organisasi, program itu taruhannya kaderisasi. Nah, kaderisasinya sukses, saya yakin ya akan menjadi SDM yang luar biasa gitu. Nyawanya organisasi. Iya, dan itu kepentingan organisasi sebenarnya. Siapa yang mengawal organisasi kalau bukan SDM-nya atau anggotanya kan gitu. Berarti pentingnya kaderisasi itu ya itu, pentingnya itu. Iya. Sekarang Ibnu itu terkesan itu apa? Banyak kegiatan seremonial daripada kegiatan yang keberlanjutan. Jadi sekedar seremonial belaka selesai, tidak ada keberlanjutan lagi. Betul. Itu yang saya amati ya. Saya juga dulu di kader PMI ya, saya paham betul bagaimana merekayasa sosial, kemudian bagaimana level up, bagaimana bergaining, saya paham betul memang. Jadi sebenarnya terkait dengan gebyar itu kan bergaining caranya, bergaining ya. Tapi bagaimana ketika sudah bergainingnya luar biasa, kemudian ada stakeholder yang memang pro dengan kita, gerakan kita, ya kita kuatkan dengan SDM kita. Untuk apa? Keberlanjutan. Jadi di sisi gebyar terjebak di situ teman-teman itu. Jadi di sisi gebyarnya itu terjebak di sanjungan, terjebak di bergainingnya saja, tapi keberlanjutan untuk bermitra dengan stakeholder ini yang memang kurang. Saya tahu betul itu. Ya karena memang tidak ada penguatan di SDM, penguatan di kaderisasi. Lagi kaderisasi kok. Atau alumni Bang, peran alumni gitu itu. Alumni itu kan memang alumni itu menurut apa jenis itu istilahnya memang mau tidak mau atau diminta tidak diminta itu harus peduli kan begitu ya. Tapi faktanya ketika alumni itu masuk ke kepolisian aktif itu namanya intervensi. Saya dulu paling alergi ketika ada alumni yang ikut di kegiatan kita. Saya alergi sekali dulu. Tidak diundang Pak? Mas tidak mboten. Kalau seremonial saya undang, tapi kalau rapat-rapat cuman tidak saya undang sekali. Oh, rapat-rapat. Rapat-rapat. Dulu kan sering kan alumni itu merasa bagian dari organisasi, itu rapat ngikut dulu itu. Itu yang nggak suka. Jadi saya sering menyampaikan bahwa saya sekarang nggak butuh alumni datang. Silakan alumni buat forum sendiri. Ini forumnya kami yang aktif hari ini. Pengurus aktif. Karena apa? Seringnya alumni datang itu minteri, gurui gitu ya. Sehingga teman-teman yang belajar ngomong, belajar berpendapat itu akan menjadi insecure gitu ya, minder, gak pede dan sebagainya. Ya itu masalahnya. Jadi dulu ya begitu, wis pokoknya ada kegiatan ya alumni wis sampean teko ya, nek wis dadi kari mangan tok teko wae. Tapi nek wae rapat-rapat ojo teko orang jangan datang. Ini forumnya adik-adik ya untuk belajar ya. Untuk belajar. Memang dulu memang saya akan belajar. Dan mengapa setiap selesainya saya itu rata-rata kan kadernya luar biasa? Ya karena ada proses kaderisasi seperti itu. Iya Pak. Saya bangun dari situ. Masuk Kerembung sekarang yang Ansor juga kan ya dari proses. Yang Mas Muafi itu kan dari proses di kader kan. Jadi kan gitu emangnya. Jadi setiap zaman ada masalahnya sendiri-sendiri Bang, ada problemnya sendiri-sendiri. Ya, tapi justru itu akan mematangkan cara berpikir kita, bersikap kita, dan bertindak kita. Pesan untuk kader Ibnu PPNU sekarang Pak gimana Pak? Biar bisa semangat berorganisasi dan lebih kreatif, inovatif lagi buat acara, buat manfaat buat remaja-remaja Pak. Sebenarnya IPNU sekarang kan sudah produk digital kan ya, artinya anak-anak sekarang itu sudah melek teknologi, sudah bagus sebenarnya, sudah bagus sekali cara mengemas kontennya, kemudian cara mempublishingnya luar biasa sebenarnya.
Cuma yang perlu adalah, yang perlu diingat ya, bahwa organisasi ini kan organisasi yang formal. Kalau ngomong formal berarti seluruhnya harus terencana, terorganisir, sistematis, ya, terukur. Itu penting. Ya. Makanya saya sering ngomong berkali-kali ke teman-teman itu. Coba sekarang sampean punya visi yang melintasi periode. Misalnya dalam rangka 1 abad NU di bulan Masehi. Di tahun Masehi itu kan tahun 2026. Ya. Yeah. Coba canangkan bahwa periode ini akan mencanangkan visi IPNU 2026. Ngapain? Jadi apa kita di situ? Nah, ketika sudah memutuskan sebuah visi itu, langkah apa sih? Aksi apa sih yang ditempuh di periode tahun misalnya sekarang 2023, 2024, 24, 25, 26 ngapain saja di situ. Kalau kita putuskan itu namanya sistematis, terstruktur dan bisa diukur itu loh. Nah, ada hasilnya. Kalau sampai setiap periode ganti program, ganti visi. Setiap periode ganti program, ganti visi nggak jelas. Harus punya periode yang jelas. Saya contohkan ya. Di Ansor ya, saya tahu Ansor kan. Yeah. Di Ansornya zaman saya dulu itu saya putuskan namanya Dikmaya, terdidik, mandiri dan berdaya. Okay. Program itu Pak. Visi Dikmaya tahun 2025. Artinya kurang 2 tahun lagi harus terwujud. Nah, zamannya sahabat Muafi itu sudah merancang namanya terdidik. Kemudian berdaya. Sudah terdidik dan berdaya. Tinggal satu, kemandirian organisasi. Ya, mandiri. Berarti mandiri ini PR-nya periode 2023-2025. Kalau semuanya tercapai itu namanya program yang ada progresnya. Jadi 1, 2, 3 selesai kan? Diteruskan sama 4, 5, 6 sampai 10. Itu namanya ada progresivitasnya. Itu namanya jelas visinya. Dapat diukur Bang ya. Dapat diukur ya. Itu sering saya sampaikan ke teman-teman IPNU, baik di tingkatan PAC atau cabang pun dulu yang sering ke saya itu zamannya masih Gus Coy itu, kemudian Mas Ma'ruf apa itu Pak Gerwojo itu Sedati yang dapat anak Pak Gerwojo itu loh. Mas Ma'arif itu sering dulu ke saya, tak sampaikan begitu. Tahun itu, ketua tahun 2014-16 itu Pak? Iya. Ketua cabang. Jadi sering saya sampaikan seperti itu. Ya berkali-kali, jadi tentukan visimu, karena visi itu akan mempengaruhi langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi artinya satu visi dengan 7 aksi misalnya itu kan sesuatu yang memang terorganisir, terstruktur, sistematis dan terukur. Itu yang penting sekali memang yang harus dilakukan sama teman-teman. Terakhir Pak, karena sekarang kita di tahun politik, positioning IPNU IPPNU ini di politik seperti apa Pak? Karena sering sekali kalau di lapangan itu masih terombang-ambing teman-teman ini Pak. Nggak ada arahan dari pengurus PCNU misalnya atau MBCNU atau kayak pengarahan gitu loh Pak, nggak ada. Jadi sempat dijadikan alat-alat politik, terus dijadikan mobilisasi politik gitu Pak. Menurut sampean gimana positioningnya IPNU? Mengambil posisi di mana Pak? Ya memang itu NU itu kan organisasi sosial keagamaan ya, bukan partai politik. Kemudian sikap NU sudah benar benarnya, jadi politik kebangsaan. Jadi kita dorong semuanya itu harus berperan aktif, ikut serta dalam proses demokrasi dengan berbagai bentuk partisipasi. Kan macam-macam, ada yang jadi PPS, PPK, Panwas, tim sukses, ya silakan, memang begitu. Nah, sebenarnya posisinya NU adalah mengarahkan anak-anak yang punya kompetensi, misalnya dari Panwas ke PPK atau ke KPPS, itu diarahkan, mestinya begitu. Itu lebih elegan daripada menjadi tim sukses. Tapi menurut saya semua itu bisa dipersilakan ya. Yang penting ikut
di dalam proses demokrasi. Jangan sampai hanya sebagai penonton. Apapun yang kamu lakukan silakan. Aktif di petugas di KPPS, di PPK, pendamping pengawas lokal dan sebagainya, itu silakan saja, itu boleh. Kalau mentok nggak bisa, minimal tim sukses, nggak apa-apa, tim sukses calon legislatif silakan, tapi tadi jangan jadi komoditi atau alat. Itu kan jangan dimanfaatkan. Iya. Jadi event itu kan belajar berjuang bertakwa ya. Jadi itu tagline-nya begitu. Jadi mumpung ini ada momentum demokrasi, silakan terlibat di proses demokrasi itu. Jadi apapun itu baik, tapi jangan jadi seorang penonton. Hidup itu sekali, kalau bisa menjadi lakon, jangan menjadi penonton, yang begitu. Terima kasih. Mungkin itu pembahasan pada obrolan santai kali ini. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama. Ada banyak sekali ya yang kita obrolin hari ini. Dulu pengalaman Ibnu IPPNU dulu sampai sekarang, terus positioning Ibnu IPPNU sekarang, dan yang paling penting kader Ibnu itu kalau diundang harus datang. Itu apa ya Pak? Makesta. Harus datang. Kalau lulusan Lakmut datang berpikir nyumbang. Gitu. Kudu ngono Lakmut itu, Partai Lakut. Ya, sanggup rekan-rekan kita? Ya, harus sanggup ya. Harus sanggup kader. Dan saya yakin itu investasi kok. Tidak akan pernah musproh bahasanya, mubadir tidak ada. Apa yang kita torehkan, khidmahnya lagi-lagi NU itu barokai. Ini kepleset malati. Ya. Serius itu. Iya. Ojo barokah tok sing golek iki. Tapi malati itu sebagai antisipasi. Diantisipasi ya. Mungkin itu pembahasan kali ini. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya, penjelasannya dan juga sharing-sharingnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan kita yang kurang berkenan. Kita tutup Pak Yudi ya. Ya, siap. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wa ma fiqil lakum mutarik, tidak beribnu PPNU tidak asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.